Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah sepasang suami istri petani yang sudah tua. Mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak yang bisa mengisi hari-hari sepi mereka. Setiap malam, mereka berdoa kepada Tuhan agar diberi keturunan. Doa mereka rupanya didengar oleh seorang raksasa hijau yang kebetulan lewat. Raksasa itu datang menemui mereka. Tubuhnya menjulang tinggi, matanya merah menyala, dan suaranya menggelegar. "Aku bisa mengabulkan permintaanmu," katanya. "Tapi ada syaratnya. Kelak saat anak itu berusia 17 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku untuk kujadikan santapan." Pasangan petani itu sangat sedih mendengar syarat itu. Namun, karena kerinduan mereka pada anak begitu besar, dengan berat hati mereka menyetujuinya. Mereka berjanji akan memberikan anak itu kepada sang raksasa. Raksasa itu kemudian memberikan sebutir biji mentimun raksasa kepada mereka. "Tanamlah biji ini," perintahnya. "Dari biji inilah akan lahir anak yang kalian inginkan." Dengan penuh harap, pasangan petani itu menanam biji mentimun itu di pekarangan rumah mereka. Dalam beberapa hari, biji itu tumbuh menjadi tanaman mentimun yang sangat besar dan berbuah satu. Buah mentimun itu pun ukurannya luar biasa. Suatu pagi, saat buah itu sudah matang, mereka membelahnya. Betapa terkejutnya mereka, di dalam buah itu ada seorang bayi perempuan cantik. Bayi itu diberi nama Timun Mas. Waktu berlalu begitu cepat. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan baik hati. Ia sangat menyayangi orang tuanya. Kehadiran Timun Mas membawa kebahagiaan luar biasa bagi pasangan petani itu. Tetapi semakin Timun Mas dewasa, semakin besar pula kekhawatiran orang tuanya. Mereka ingat janji mereka kepada raksasa. Di malam ulang tahun Timun Mas yang ke-17, raksasa itu datang. Ia menagih janji. "Di mana anak itu? Aku datang untuk mengambilnya," kata raksasa dengan suara menggelegar. Orang tua Timun Mas sangat ketakutan. Mereka bersembunyi bersama Timun Mas sambil berdoa agar raksasa itu pergi. Namun, raksasa itu sangat cerdik. Ia bisa mencium aroma Timun Mas dan berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. "Kau tidak bisa lari dariku," teriak raksasa. Dengan berani, Timun Mas berkata kepada orang tuanya, "Ayah, Ibu, jangan khawatir, biar aku yang menghadapinya." Sebelum Timun Mas pergi, sang ibu memberikan sebuah kantung kecil yang berisi 4 bungkusan. "Ini adalah bekalmu, Nak. Ini adalah benih-benih ajaib yang diberikan seorang petapa sakti," bisik sang ibu. "Gunakan ini saat kau dalam bahaya." Timun Mas mengambil kantung itu, kemudian ia lari secepat mungkin. Raksasa itu mengejarnya dengan langkah-langkah besar yang membuat tanah bergetar. Timun Mas berlari sekencang mungkin, tetapi raksasa itu semakin mendekat. Ia bisa merasakan napas raksasa di tengkuknya. Ketika jarak mereka semakin dekat, Timun Mas membuka bungkusan pertama. Isinya adalah biji mentimun. Ia melemparkan biji-biji itu ke belakang. Seketika, biji-biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang lebat dan luas. Buah-buahnya besar dan segar, membuat raksasa itu tergoda untuk memakannya. Raksasa itu berhenti sejenak untuk memakan mentimun, dan Timun Mas berhasil lari lebih jauh. Namun, raksasa itu terlalu kuat. Setelah puas memakan mentimun, ia kembali mengejar. Timun Mas membuka bungkusan kedua. Isinya adalah jarum-jarum tajam. Ia melemparkan jarum-jarum itu ke belakang. Ajaib! Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang lebat dan tinggi. Raksasa itu mencoba menerobos hutan bambu, namun tubuhnya yang besar tersangkut. Dan ia kesakitan karena tertusuk bambu yang tajam. Sekali lagi, Timun Mas berhasil lolos, tapi raksasa itu tidak menyerah. Ia berhasil keluar dari hutan bambu dan kembali mengejar Timun Mas. Langkahnya semakin cepat karena ia semakin marah. Timun Mas membuka bungkusan ketiga. Isinya adalah garam. Ia melemparkan garam itu ke belakang. Seketika, garam itu berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terperosok ke dalam lautan lumpur. Ia berusaha keras untuk keluar. Namun lumpur itu menelannya sedikit demi sedikit. Namun, sekali lagi, kekuatan raksasa itu tidak bisa diremehkan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berhasil lolos dari lautan lumpur.
Meskipun tubuhnya sudah penuh luka dan napasnya tersengal-sengal, ia kembali mengejar Timun Mas. Raksasa itu sangat dekat, ia hampir bisa menangkap Timun Mas. Timun Mas membuka bungkusan terakhir, isinya adalah terasi. Ia melemparkan terasi itu ke belakang. Seketika, terasi itu berubah menjadi danau yang sangat besar. Danau itu mengeluarkan bau amis yang menyengat, membuat raksasa pusing. Raksasa itu terjebak di tengah danau, ia tidak bisa berenang, dan ia akhirnya tenggelam. Timun Mas berhasil selamat. Ia kembali ke rumah orang tuanya dan menceritakan semua yang terjadi. Pasangan petani itu sangat bersyukur dan bangga atas keberanian anaknya. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia bersama, tanpa lagi dihantui ketakutan.